semua, perkenalkan nama saya Mela Fakrina. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai ekologi, yaitu interaksi antar komponen dalam ekosistem. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai ekologi yang membahas tentang interaksi antar komponen dalam sistem. Sebelumnya, mari perhatikan kedua gambar berikut. Nah, gambarnya ada kambing dan manusia yang sedang makan. Nah, pertanyaannya, untuk apakah kambing dan manusia makan? Nah, jawabannya adalah kambing dan manusia makan adalah untuk memenuhi kebutuhan energi. Dengan adanya energi ini, maka manusia dan kambing dapat melakukan aktivitas tersebut. Namun, tidak hanya kambing dan manusia yang makan, tetapi juga semua makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Nah, interaksi antar komponen dalam ekosistem ini dapat berupa interaksi antar komponen biotik dan interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antar komponen biotik akan mempengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Sedangkan interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik akan mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biokimia. Interaksi antar spesies atau interaksi antar komponen biotik itu ada netralisme, kompetisi atau persaingan, komensalisme, amensalisme, parasitisme, predasi atau pemangsaan, fotokooperasi, dan mutualisme. Yang pertama, mari kita bahas tentang netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi ataupun interaksi. Salah satu contoh simbiosis netralisme adalah simbiosis yang terjadi antara kambing dan ayam. Antara kambing dan ayam tidak terpengaruh oleh adanya hubungan. Kambing tidak terpengaruh oleh adanya ayam, begitupun ayam tidak terpengaruh oleh adanya kambing. Selanjutnya ada kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Kompetisi ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik, yaitu persaingan antara individu yang spesiesnya sama. Dan interaksi interspesifik, yaitu persaingan dengan spesies yang berbeda. Salah satu kompetisi intraspesifik yang dapat terjadi adalah di dalam kawanan rusa yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Di dalam kawanan rusa tersebut dapat terjadi kompetisi di antara sesama rusa untuk mendapatkan makanan, dan dapat pula terjadi kompetisi antara sesama jantan rusa untuk mendapatkan betina pada saat musim kawin. Salah satu contoh untuk kompetisi interspesifik adalah tanaman padi dengan gulma. Tanaman padi diharapkan tumbuh dengan subur oleh para petani, sedangkan dengan adanya gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman padi, karena tanaman padi dan gulma akan bersaing untuk mendapatkan nutrisi yang tersedia. Sehingga apabila tanaman padi tidak berhasil mendapatkan unsur hara yang diperlukan, maka tanaman padi akan terhambat pertumbuhannya. Selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung, sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan maupun diuntungkan.
Sebagai contoh, dapat kita lihat pada simbiosis ataupun hubungan pada ikan Nemo dan anemon laut. Ikan Nemo menggunakan anemon laut sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung ketika ada musuh. Berarti ikan Nemo mendapatkan keuntungan dari anemon laut, sedangkan anemon laut tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan dengan adanya ikan Nemo tersebut. Selanjutnya ada amensalisme. Amensalisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Salah satu contoh simbiosis amensalisme adalah simbiosis yang terjadi antara pohon pinus dengan tumbuhan lain di sekitarnya. Pohon pinus dapat mengeluarkan zat alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Artinya, tanaman lain dirugikan, sedangkan tanaman pinus ini tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Kemudian ada parasitisme. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain atau yang disebut parasit itu beruntung. Salah satu contoh simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan dari darah manusia, sedangkan manusia akan mendapatkan rasa gatal yang ditimbulkan oleh nyamuk. Selain rasa gatal yang ditimbulkan oleh nyamuk, nyamuk ini juga dapat membawa berbagai sumber penyakit, contohnya demam berdarah dan malaria. Artinya, nyamuk mendapatkan keuntungan dari manusia, sedangkan manusia mendapatkan kerugian dari nyamuk. Kemudian ada predasi atau pemangsaan. Predasi atau pemangsaan yaitu interaksi memakan antar organisme. Interaksi ini akan menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Biasanya yang menjadi pemangsa adalah hewan jenis karnivora, dan yang dimangsa adalah hewan jenis karnivora. Salah satu contoh predasi adalah dimakannya zebra oleh hiena. Zebra sebagai mangsa dan hiena sebagai pemangsa atau predator. Zebra yang memakan tumbuhan ataupun herbivora akan dimakan oleh hiena yang merupakan karnivora. Kemudian ada protokooperasi. Protokooperasi yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Salah satu contoh simbiosis protokooperasi adalah simbiosis yang terjadi antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu yang berada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau akan merasa terbebas dari kutu. Tetapi simbiosis ini bukan merupakan simbiosis yang harus terjadi. Burung jalak dapat mendapatkan makanan dari sumber lain, dan kerbau akan terbebas dari kutu jika ada burung lain. Kemudian yang terakhir ada mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Salah satu contoh simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi antara jamur dan lumut yang akan membentuk licin atau lumut gerak. Nah, simbiosis antara jamur dan lumut yang membentuk licin ini
harus terjadi, karena apabila lumut dan jamur tidak bersimbiosis, maka lichen tidak akan terbentuk.